Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mugni. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bela sungkawa kepada korban yang tertimpa pohon tumbang di Dharma Wangsa Kamis sore. Pemprov Jakarta menanggung seluruh biaya pemakaman dan perawatan korban. Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Pemprov Jakarta akan bertanggung jawab dan menanggung biaya pemakaman korban termasuk korban lain yang mengalami luka. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi Kamis siang. Menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, 5 unit mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal itu akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis siang. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka. Sebelumnya sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis sore. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka-luka. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sejumlah mobil milik warga di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim reaksi cepat BPBD Jakarta mencatat 5 mobil terdampak pohon tumbang imbas hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore. BPBD Jakarta mencatat 1 korban jiwa dan 1 korban luka-luka. Korban yang sempat tidak sadarkan diri dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Pusat Pertamina. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak menyangka pohon besar di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bisa tumbang bahkan tercabut dari akarnya. Padahal Pramono menyebut pohon-pohon di wilayah tersebut sudah melalui proses perawatan rutin oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan. Ia memerintahkan agar perawatan dilakukan lebih ekstra. Hingga akhir Oktober 2025, Pramono menyebut Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta telah memeriksa kesehatan lebih dari 5.700 pohon dan memangkas lebih dari 62.000 pohon di berbagai titik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, imbas hujan deras yang terjadi pada Kamis sore lalu, banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Kemacetan parah pun terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Sejumlah warga terpaksa harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi Jalan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Banjir yang menggenangi Jalan Raya Kemang ini sudah terjadi Kamis sore pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta. Bahkan sejumlah karyawan yang akan pulang kerja terjebak banjir hingga tengah malam baru bisa dievakuasi. Banjir ini disebabkan dari tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta Selatan dan ditambah adanya turap aliran kali Kerukut yang jebol. Sementara itu, imbas dari hujan deras dan banjir di sejumlah titik yang bertetapan dengan waktu pulang kerja, kemacetan parah pun tak terelakkan. Kemacetan terjadi hampir di seluruh ruas jalan Jakarta hingga malam hari. Sejumlah warga pun mengeluhkan parahnya kemacetan yang terjadi Kamis malam di media sosial. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung beberkan jurus atasi macet dan banjir di Jakarta.
Berapa persen keberhasilannya? Berikut cuplikan wawancara eksklusifnya bersama rekan kami, Reni Arumsari. Kalau selama 9 bulan ini tantangan terbesar yang dihadapi sebagai Gubernur DKI Jakarta apa? Jadi semua orang bilang persoalan Jakarta kan klasik. Transportasi, kemacetan, polusi, banjir. Dan tiga-tiganya saya alami. Tetapi kan harus ada solusinya. Betul. Harus ada pemecahannya. Bagaimana dalam hal ini? Misalnya tentang kemacetan. Sekarang ini kan begitu saya dilantik jadi gubernur, 2 bulan kemudian saya membuka rute-rute baru yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Yang selama ini tidak pernah terhubungkan antara misalnya Bekasi ke Jakarta secara langsung, dari Depok, Sawangan ke Jakarta secara langsung, dari Bogor ke Blok M, PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M. Dan ketika ini kemudian kita koneksikan, dan sekarang masyarakat bisa merasakan bahwa kemacetan itu turun drastis. Kenapa turun drastis? Walaupun masih ada lah macet seperti di TBC Matupang dan sebagainya yang horor, tapi kecepatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan inilah yang menjadi ujian. Sehingga dengan demikian, Tom Survei di tahun 2025 yang dulu Jakarta selalu menjadi kota termacet di Indonesia, sekarang Jakarta nomor 5. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, 3 Surabaya, 4 Palembang, 5 Jakarta. Semua ASN Jakarta kan saya minta untuk naik kendaraan umum. Dulu orang tidak percaya, dipikir bahwa ini gubernurnya cuma angin-anginan aja. Dan mereka ternyata surprise bahwa saya sebagai gubernur gak pernah sekalipun melanggar itu. Dan sampai hari ini saya termasuk hari yang saya tunggu itu hari Rebu. Kenapa hari Rebu? Di hari itulah saya banyak berdiskusi, mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, saran dari masyarakat. Dan itulah yang dalam banyak hal saya gunakan untuk membuat kebijakan. Tadi sudah soal kemacetan Pak, soal isu setelah ini, banjir Pak. Ya. Jadi banjir saya meneruskan apa yang dulu dirintis sebenarnya di era zaman mulai dari Pak Foke, Pak Sutioso, Pak Foke, dan terutama Pak Ahok lah, dan Pak Jokowi, yaitu mengenai normalisasi Sungai Ciliwung. Karena banjir di Jakarta itu ada 3. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir karena rob, permukaan air laut naik ke permukaan. Nah, yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi, dan saya sudah mengeluarkan penloknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan, termasuk beberapa sungai. Di Jakarta ada 13 sungai, termasuk sungai seperti Pesanggerahan mulai kita gali, kita keruk. Dan yang paling penting, penyelesaian banjir itu jangan kalau pas mau banjir. Dan saya sudah menyampaikan ke semuanya, boleh dicek di lapangan. Sekarang ini malah ketika sedang tidak hujan, mereka kerja di lapangan, membersihkan selokan, memperbaiki embung, membuat catchment area baru dan sebagainya yang dilakukan di Jakarta. Sudah mitigasi berarti apa ya? Udah, seperti tadi pagi saya kebetulan juga dari Pluit, danau di Pluit kan kita persiapkan untuk kan kita bangun, kan gini, Jakarta sekarang ini menyiapkan 2 hal. Satu, air bersih, yang 2 adalah air limbah. Saya pengen di tahun 2002, paling lama 2028, antara air bersih dan air limbah ini dua-duanya sudah. Pemirsa, banjir di Semarang belum surut. Petugas TNI turut serta membantu warga beraktivitas. 3 truk taktis disiagakan untuk mengangkut warga dan tenaga medis. Tingginya air banjir belum surut dari jalur Pantura Semarang. Kemacetan panjang juga masih terjadi dari arah Demak menuju kota Semarang, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai 80 cm, membuat warga kesulitan melewati jalan dan menghambat aktivitas warga. Petugas Koramil Genuk Sari dan Kodim 0733 Kota Semarang diterjunkan termasuk untuk mengangkut warga untuk tetap bisa menerobos banjir dengan truk taktis TNI. Ada 3 truk taktis TNI yang disiagakan untuk mengangkut warga dan juga tenaga medis dari RSI Sultan Agung. Telah diputuskan oleh pimpinan kita Jawa Tengah bahwa beberapa solusi akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan penanganan banjir Kota Semarang tahun 2020. Di antara yang pertama akan dibentuk Satgas Pengawasan Pompa, di mana tugasnya adalah mengawasi pompa selama 24 jam
dibuat sodetan di sekitar Masjid Islam ini sehingga genangan air terdalam ini bisa lancar menuju ke laut. Warga dihimbau tidak memaksa masuk ke Pantura sementara waktu. Dikarenakan banjir masih cukup tinggi, warga bisa menggunakan jalur alternatif Walter Mongin Sidi yang disiapkan untuk mengurai kepadatan. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Untuk membahas cuaca ekstrim di sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta dan sekitarnya, sudah ada Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ibu Ida Pramuwardani. Selamat sore, Ibu Ida. Ya, selamat sore. Baik, Bu Ida, sejauh ini bagaimana prediksi cuaca untuk beberapa waktu ke depan? Sampai kapan, Bu, cuaca ekstrim ini masih akan terjadi? Iya, sampai dengan sepekan ke depan, paling tidak sampai tanggal 3 November, 3 hari ini yang perlu kita waspadai. Potensi hujan dengan intensitas tinggi sampai dengan lebat terjadi di beberapa wilayah. Potensinya masih terjadi, yaitu di wilayah sebagian besar Jawa, terutama Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah, seperti misalnya dari mulai Banten, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan juga DIY. Diprediksi masih akan terjadi sampai dengan 3 hari ke depan. Kemudian wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, Maluku bagian utara, kemudian Papua, terutama di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Sementara untuk Jabodetabek sendiri, perlu juga diwaspadai akan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang, dan bahkan terkadang lebat. Ini hanya singkat saja, sampai dengan tanggal 2 November 2025. Baik. Begitu. Untuk di Jakarta sendiri, ini kan intensitas hujan masih akan terus meningkat ya, Bu. Ini di wilayah mana saja? Yang perlu diperhatikan adalah wilayah-wilayah di Jakarta bagian selatan, kemudian untuk Kepulauan Seribu, dan bagian utara, Jakarta bagian utara. Untuk hujan diprediksi pada hari, namun untuk bagian selatan, seperti Jakarta bagian selatan, Jakarta Timur bagian selatan, intensitas hujan di wilayah tersebut akan cukup signifikan pada sore dan malam hari. Untuk puncak cuaca ekstrim sendiri ini diperkirakan kapan terjadi, Bu? Ya, bervariasi untuk wilayah Indonesia, Mbak ya. Jadi untuk wilayah barat Indonesia itu untuk puncak hujan, karena biasanya cuaca ekstrim ini mempunyai relevansi yang kuat dengan puncak musim hujan. Jadi puncak musim hujan sendiri untuk wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera itu pada kisaran bulan November dan Desember. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur dan selatan termasuk wilayah Jawa, termasuk juga di dalamnya Jabodetabek, itu pada bulan Januari Februari. Jadi sampai bulan Februari, bahkan sampai April tahun depan, kita juga perlu waspada akan potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, terutama disertai dengan angin kencang dan kilat petir, dan juga hujan dengan intensitas sampai ekstrim, bahkan bisa saja terjadi pada puncak musim hujan. Berarti untuk musim hujan sendiri ini diperkirakan masih terjadi hingga April ya, Bu ya? Iya betul, meskipun ini tentu saja bervariasi secara wilayah. Baik, untuk wilayah tertentu di Jakarta khususnya seperti Jakarta Selatan begitu, ini apakah punya potensi risiko banjir yang lebih tinggi, Bu, untuk periode ini? Ya, sebetulnya tidak hanya wilayah Jakarta bagian selatan saja, tapi wilayah yang mana memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap hujan dengan intensitas tinggi. Misalnya saja daerah pinggiran sungai, kemudian atau sepanjang aliran sungai, kemudian juga daerah yang memang memiliki topografi yang rendah atau dataran rendah yang memang terbiasa jadi banjir ketika terjadi hujan. Wilayah tersebut di wilayah Jabodetabek ini yang perlu diperhatikan, jadi tidak hanya wilayah selatan saja. Baik, sementara itu langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ini, himbauan dari BMKG seperti apa, Ibu? Tentu saja masyarakat perlu memahami dan mengetahui kondisi lingkungannya, apakah lingkungannya merupakan lingkungan yang rawan, kemudian bagaimana cara untuk mengurangi atau untuk memitigasi adanya potensi bencana hidrometeorologi akibat hujan lebat, misalnya saja membersihkan saluran air, kemudian membersihkan juga wilayah-wilayah mungkin yang banyak sampahnya,
Kemudian juga masyarakat juga dihimbau tetap waspada dan siaga akan perubahan cuaca yang tiba-tiba saja bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat juga perlu mengupdate informasi perakiraan cuaca serta mengetahui prosedur evakuasi di wilayahnya. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Ida sudah bergabung dengan Ayu Sore hari ini. Salam sehat selalu Ibu, selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, polisi menangkap selebritas Onadio Leonardo atau Onat bersama istrinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore.